warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi bersama saya Uda Diego ya, dalam penelusuran malam. Tapi pemirsa, untuk malam hari ini saya bukan melakukan penelusuran, tapi untuk malam hari ini saya akan menjelaskan apa maksud dari tujuan penelusuran malam yang kami lakukan. Ya, mengingat sejarahnya dulu ya. Sejarahnya dulu penelusuran malam namanya hunting dunia lain. Nah, kenapa sih kok kami ini melakukan penelusuran malam ya? Pergi ke tempat angker. Bahkan dulu kan sempat pakai spiritual, pernah pakai teman saya Rizal Sapurudin, pernah pakai Bapak Anjar, dan terakhir yang paling fenomenal pemirsa semua tahu Kang Yanto ya. Dan sekarang tanpa spiritual. Nah, sebenarnya tujuannya penelusuran malam ini apa sih? Gini ya pemirsa ya, kami itu melakukan penelusuran malam. Awal mula kami itu membuktikan di film-film horor itu benar apa tidak ini. Kita kan sering melihat film horor itu kan lebay. Ada yang dicekik hantu, ada yang mati gara-gara setan, dicekik pocong, dicekik apa lagi ya, dicekik genderuwo. Ya kita membuktikan semua itu gitu loh. Dan kita tuh membuktikan juga mitos-mitos yang beredar di masyarakat, katanya di sini nggak boleh meludah sembarangan, di sini tidak boleh bersiul, di sini tidak boleh apa-apa lah. Kita itu melawan itu semua itu. Dan kita membuktikan itu tuh benar apa tidak gitu loh ya. Makanya jiwa saya ini tertantang. Dulu saya itu paling takut nonton film horor. Waktu saya kecil tuh anti. Bahkan dulu kalau di bioskop itu nonton film horor itu kalau nggak diajak saya nggak nonton. Nah, semakin saya nonton film horor Indonesia kan mesti jump scare, terbunuh gara-gara setan, mati gara-gara hantu, kutukan dan lain-lain. Nah, kita buktikan semua itu ya. Dan semua itu ternyata tuh hanya mindset pikiran gitu loh. Kita membuktikan itu, kita menantang, akhirnya jadilah hobi saya penelusuran malam. Ya mungkin pemirsa yang ngerti konten saya yang dari dulu hingga sekarang pasti tahulah tim kita itu gonta-ganti karena menyesuaikan kondisi. Nah, ada yang mengatakan katanya konten saya itu musyrik. Ada yang mengatakan katanya konten saya itu khurafat. Ya. Sekarang gini, apa definisi musyrik? Syirik. Definisi musyrik syirik itu kan menyekutukan Allah. Dan sekarang konten saya ini menyekutukan Allahnya itu di mana gitu. Di konten saya itu ya. Kita ini kan dua macam konten ya. Penelusuran nantang, yang kedua itu menetralisir. Dan saya menetralisir itu pakai ilmu ruqyah aswaja, yang itu murni wiritan, murni itu bacaan Quran. Ya. Dan itu musyriknya di mana gitu loh. Lah iya. Oke. Tentang khurafat ya. Nah, kita seperti yang sudah saya katakan tadi, khurafat itu kan mempercayai berita bohong. Dari sini kan kayak kami ini kan menantang gitu loh. Di tempat ini tuh ada fenomena itu apa tidak, ada fenomena mistis itu apa tidak. Kita tuh membuktikan gitu loh ya. Ada apa tidak itu. Oke. Sekarang gini. Memang saya ini bukan indigo. Saya tidak bisa melihat hantu. Saya tidak bisa melihat setan, dan saya belum pernah melihat penampakan yang jelas seperti melihat manusia. Maka dari itu, kami termasuk saya itu penasaran. Bener gak sih
jin, setan tuh bisa nampak. Ya. Makanya saya nantang gitu. Makanya ini penelusuran. Nah, terus gini, kalau misalnya saya bukan indigo, saya tidak bisa lihat hantu. Kok saya bisa menjelaskan di sini ada pocong, di sini ada kuntilanak, di sini ada anak kecil, di sini kayak ada sosok. Nah, apakah saya bohong? Itu saya tidak maksa Anda untuk percaya. Tidak maksa Anda untuk percaya. Dan itu adalah ilmu yang saya pelajari sendiri. Walaupun saya ini bukan praktisi spiritual, tapi saya juga sempat belajar spiritual. Dan yang saya rasakan itu ilmu merasakan. Dan ilmu merasakan itu bukan melihat. Memang setiap manusia itu sebenarnya bisa ada kemampuan metafisik merasakan hal-hal gaib, ya, hal gaib. Nah itu awal mula saya pengen merasakan itu, saya self hipnosis. Saya kan seorang hipnoterapis, dan di ruqyah pun juga diajari ada cara merasakan keberadaan makhluk astral. Dan saya mempelajari itu antara bawah sadar dengan ruqyah itu nyambung. Apalagi terus saya belajar spiritual. Ya mungkin Anda tahu ya. Saya juga belajar ke teman saya Kang Yanto. Saya juga belajar ke YouTuber fenomenal Gus Samsudin. Saya juga belajar. Saya belajar spiritual, tapi memang belum mendalam. Dan kalau saya menjelaskan di sini ada pocong, di sini ada genderuwo, itu pemanis saja untuk konten saya biar nggak garing gitu loh ya. Dan itu hanya merasakan, kadang benar, kadang salah. Mungkin banyak salahnya. Dan mungkin kalau netizen bilang itu halusinasi saya, ya monggo-monggo saja gitu. Karena itu saya cuma mendeteksi dari energi, terus saya simpulkan di bawah sadar. Itu sebenarnya semua orang bisa. Dan juga mungkin Anda juga pernah dengar radar gaib ya, dari kami. Nah, radar gaib itu malah semua orang bisa. Itu nggak melihat itu. Ya ada seseorang itu yang kadang itu merasakan ada sosok, kadang cuma ditarik, kadang cuma merasakan angin. Itu tiap individu beda-beda. Karena memang bangsa jin dengan alam bawah sadar itu nyambung. Begitu pula ada energi dari wiritan, dari ruqyah itu mengandung energi. Jadi saya ya bisa bersimpulkan itu bukan melihat, tapi itu merasakan. Makanya saya sering pakai bahasa, saya merasakan di sini ada sosok ini, saya merasakan di sini ada sosok ini, yaitu pancaran dari tangkapan energi saya. Dan itu pun tidak semua bisa saya rasakan. Katakanlah di tempat ini ada 10 sosok ya, paling cuma 3 atau 4 yang dapat saya rasakan, nggak semuanya. Dan saya juga belum bisa merasakan kok di sini ada kerajaan apa yang gede-gede, itu saya belum bisa, kecuali dibantu temen ya. Nah pernah kalau ada temen indigo itu lebih cocok. Misalnya saya merasakan dulu, terus temen indigo mengoreksi, kalau salah ya salah, benar ya benar. Dulu kan sering sama Kang Yanto. Karena sekarang teman-teman spiritual tidak bisa mendampingi, ya sudah, akhirnya saya sendiri. Ya sifatnya nantang saja. Nah pemirsa gini, sekarang yang tadi ada yang mengatakan konten saya musyrik, konten saya khurafat ya. Sudah saya jelaskan ya, musyriknya di mana. Saya tidak meminta kepada hantu dan tidak menyuruh Anda percaya dengan apa yang saya omongkan. Terus kita pakai dupa juga. Lah dupa itu saya bukan ritual loh ya. Dupa itu nek kata Gus Samsudin dudu opo-opo. Ya. Sekarang gini, kenapa kok kita pakai dupa ya? Nah, dupa itu bukan ritual, itu eksperimen kita saja. Kalau kata Gus Samsudin, dupa ki udah apa-apa, katanya sebagai pewangi. Tapi kita eksperimen, benar nggak sih? Dupa itu bisa mengundang makhluk astral, bisa mengundang setan. Makanya kita buktikan. Nah, ciri khas dari channel kita adalah naruh kamera, terus kita kasih dupa, kita tinggal. Nah kalau ada yang berani uji nyali, ya kita suruh uji nyali. Tapi kalau tidak ada yang berani, ya sudah, kita tinggal kamera saja sama dupa, dan kita lihat ada fenomena apa di situ. Kalau tidak ada ya sudah, tidak kita edit.
Nanti kalau saya edit, saya kasih penampakan, nanti malah tambah akan adanya tuduhan khurafat lagi, tuduhan kontennya udah settingan lagi. Wong kita tanpa settingan aja masih dituduh pakai settingan. Iya, ya emang disetting dulu kan kameranya, mic-nya, ini kan disetting dulu. Tapi kalau penampakan kalau tidak ada ya tidak kita tambahkan. Ya. Itu ya. Nah, terus gini, terkait penampilan saya. Memang penampilan saya pakai belangkon, baju hitam, pakai gelang, kadang pakai sorban. Ya itu cuma saya suka saja gitu loh. Suka meniru penampilannya spiritual, suka meniru penampilannya peruqyah. Ya memang saya peruqyah ya. Dan ingat ya, saya tidak bisa melihat jin, tidak bisa melihat setan. Dan itu merasakan itu adalah efek reflektor dari energi yang saya baca wiridkan terus saya tangkap di bawah sadar, dan itu pun tidak maksimal. Ya memang maksimalnya konten ini harus ada indigo, tapi kalau ada indigo nanti kalian nggak percaya lagi ya, dianggapnya khurafat lagi, dianggapnya musyrik lagi. Ya monggo lah ya, intinya kami tidak memaksa jenengan Anda untuk percaya dengan apa yang kami katakan. Intinya ini sebagai hiburan, sebagai hobi kami untuk mengedukasi masyarakat supaya kita takut sama Allah yang menciptakan jin, yang menciptakan setan, yang menciptakan manusia, menciptakan alam semesta ini. Kita membuktikan, kita nantang ya, apakah di tempat itu tuh beneran angker, apakah mitos itu benar, kita tantang ya. Jadi ini lebih ke itu ya, apa namanya, membuktikan khurafat gitu loh. Bukan kok malah saya memberikan khurafat, apalagi musyrik lah. Musyrik itu kalau saya minta togel, saya minta nomor, minta ke hantu, ritual, nyembah dan lain-lain lah, itu katakan musyrik karena saya minta kepada mereka ya. Ingat ya, konten kami itu dua, kalau nggak nantang ya netralisir. Jadi kalau misalnya tempat ini mau dipakai butuh dinetralisir, kita netralisirnya pakai ruqyah, pakai murni kita minta kepada Allah, pakai air ruqyah, pakai daun bidara, dan kita semprot biasanya ya. Ya biasanya memang proses ruqyahnya tidak kami video ya, rata-rata seperti itu. Yang kami video biasanya cuma yang penelusuran. Yaitu ya pemirsa, tolong kalau lihat video kami, lihat videonya secara full supaya tidak salah paham, supaya tidak gagal paham. Ya pemirsa, itu tadi maksud dan tujuan kami dalam penelusuran malam. Yang pertama adalah netralisir, yang kedua adalah menantang ya. Jadi mohon untuk Anda semua lihat video kami secara full supaya bisa mengetahui letak kesalahannya di mana, letak musyriknya di mana, letak khurafatnya di mana. Kami siap dikoreksi. Ya pemirsa, saksikan petualangan kami selanjutnya dalam penelusuran malam di channel Oda Diego. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Budayakan tabayun, menggali informasi sebelum Anda menyimpulkan. Oke?